Karena bagaimana juga usia kita bisa ditutup. Umur saya sudah 75 tahun. Teman-teman yang saya hormati, sastrawan-sastrawan muda yang hormati, perasaan saya hari ini adalah gembira dan bangga, dan telah terjawab pertanyaan saya yang bertahun-tahun mengganggu saya. Pertanyaan itu yang dimaksud adalah bagaimana dengan kesusastraan Indonesia ke Udah itu. Kemarin saya merasa cemas karena tidak terlihat kegiatan kesusastraan oleh para muda. Yang banyak saya lihat adalah para muda bermedsos terus, waktunya banyak dipakai untuk bermedsos, dan saya mengira tidak tersisa para pemuda yang menekuni masalah kesusastraan. Ternyata kesimpulan saya salah. Sekarang terbukti bahwa dengan kehadiran anak-anak muda di depan saya ini, maka saya mengganti pendapat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kesusastraan Indonesia ke depan, walaupun medianya sudah banyak berubah. Zaman saya belum ada internet, belum ada medsos, belum mesin ketik saja masih menjadi barang langka. Nah, sekarang anak-anak sekarang bisa bersastra dimanapun, termasuk orang bersastra bisa ketika sedang menunggu bis, ketika di dalam kendaraan bisa menghasilkan karya sastra karena sarananya memang ada. Nah, adik-adik teman sekalian dan anak muda sekalian, literasi atau kegiatan baca tulis itu merupakan barometer dari kemajuan dan keterpelajaran suatu bangsa. Kegiatan membaca dan menulis adalah barometer kemajuan suatu bangsa. Di sini saya dengan berat hati menyampaikan fakta bahwa dalam ukuran dunia, Indonesia masih tergolong rendah sekali dalam kegiatan baca dan menulis. Kita berada pada urutan ke-60. Jadi rendah sekali bila dibandingkan dengan keadaan literasi di seluruh dunia. Barangkali adik-adik sendiri bisa merasakan membaca dan menulisnya sudah lumayan tinggi apa belum? Belum. Boleh dong maju satu pemuda ke depan saya sini, saya mau tanya. Ini, ayo berani. Ayo mas. Sini maju coba. Sini ya. Masa takut gitu aja. Ini dari Cipta Gembira. Dari Cipta Gembira. Ya, berdiri apa berdiri? Cipta Gembira itu apa, lembaga apa itu? Komunitas masih literasi. Literasi ya. Bagus itu. Saya mau tanya,
sudah membaca berapa buku sampai habis. Buku apa saja, sastra boleh, politik boleh, ke pelajaran juga boleh. Sudah berapa buku dibaca? Kalau berapanya saya kurang tahu, tapi yang jelas lebih ke Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, iya. Itu novel kan? Novel dan cerpen. Cerpen, iya. Membaca Pramudia Anantatur atau enggak? Anantatur belum. Mungkin hanya melihat lebih ke film. Oh begitu. Sudah baca Rongkeng Tugu Paru belum? Pelanggaran tuh. Itulah makanya. Oh sudah kerja. Tapi pekerja sambil menjadi pembaca itu nggak ada jeleknya kayak. Oke, terima kasih Mas. Ya begitulah. Saya pernah ketemuan anak SMA Negeri Jatilawang. Ada yang SMA Negeri Jatilawang di sini? Ada 4 SMA anak SMA Negeri Jatilawang. Sudah kira-kira 3 tahun yang lalu bertamu ke rumah saya. Saya tanya, kamu dari mana? Saya dari SMA Negeri Jatilawang. Mau apa kesini? Mau ketemu Bapak. Untuk apa? Saya kira mau tanya soal kecelakaan. Ternyata mereka datang untuk berfoto bersama saya. Lalu sudah membaca salah satu karya saya? Belum satu pun. Itulah peta literasi kita saat ini. Ya, ini suatu kemunduran budaya yang parah. Karena ada data pada zaman Belanda dulu, itu anak SMA bagian B telah membaca 15 buku sastra. Kelas 1 5 buku, kelas 2 5 buku, kelas 3 5 buku. Itu bagian B, bagian eksakta. Nah bagian sosial 2 kali lipat. Jadi begitu tamat SMA sudah membaca 30 buku. Isinya orang karena zaman Belanda. Ya mentor mereka pada pinter-pinter ya, membacanya begitu. Nah adik-adik dan juga para guru, waleh-waleh apa ya, waleh-waleh apa? Jadi sebetulnya saya itu resminya cuma tamat SMA, tidak berpendidikan tinggi. Tetapi karena saya sangat suka membaca, jadi pengetahuan umum saya tidak kalah dengan mereka yang telah selesai menempuh pendidikan tinggi. Atau jangan-jangan bacaan saya lebih banyak dari mereka yang menamatkan di perguruan tinggi. Nah, bagaimana caranya kita membangkitkan rasa membaca, rasa suka membaca? Begini, membaca adalah kegiatan utama dalam proses pengembangan diri. Ulangi, membaca, apalagi kalau ditambah menulis, adalah jalan utama untuk proses pengembangan diri. Artinya siapa yang sedikit membaca dan tidak menulis, perkembangannya itu juga minim. Jangan-jangan ada yang pengetahuan umumnya atau kapasitasnya masih sama dengan ketika 3 tahun yang lalu. 3 tahun bertambah umur, tapi kapasitasnya tidak berkembang. Banyak sekali kondisi seperti itu, dan kalian jangan meniru keadaan seperti itu. Karena zaman sekarang
siapa yang kurang mampu mengembangkan diri bakal tercecer di pinggir jalan, artinya kalah dalam persaingan dalam segi apapun. Saya katakan lagi, jadilah generasi muda atau generasi tua juga boleh sebagai pribadi yang setiap hari menambah pengetahuan dengan cara setiap hari membaca. Kalau saya pagi-pagi itu sarapan nasi nomor 2, sarapan kopi ya nomor 2. Lalu yang pertama sarapan apa? Koran, sarapan koran. Nah sekarang Anda bisa membaca koran di HP Anda dan bisa membaca setiap saat, sehingga apa namanya bisa menambah pengetahuan diri setiap saat. Nah, kita lihat kalau ada nanti pada berjalan ke luar negeri, kalau kita naik bis di Singapura itu kiri kanan pada dasar. Amerika juga begitu. Saya pernah mondok di Amerika selama 3 bulan. Ternyata di samping kapunten tempat buku kloset itu ada rak buku di situ. Jadi orang tidak menyia-nyiakan waktu sambil nongkrong di kloset, duduk maksud saya, itu bisa menambah bacaannya pada ke situ disediakan. Itulah bangsa-bangsa yang sudah sangat haus dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kelemahan kita yang menyolok adalah bahwa kuriositas kita, kuriositas, rasa ingin tahu kita rendah. Misalnya begini, ini masih ada yang merokok kan? Masih. Kalau saya tanya, kenapa asap rokok naik ke atas tidak ke bawah? Siap nggak menjawab? Karena naik bukan turun. Iya. Tidak bisa menerangkan bahwa molekul asap lebih ringan dari molekul udara, jadi dia naik. Kenapa air mengalir ke bawah, tidak ke atas? Karena tarikan gravitasi. Nah, hal-hal kecil, pengetahuan kecil seperti itu kita sangat rendah. Betul ya? Harus gedorna bahaya apa belum? Ayo. Nah, mari kita banyak membaca, banyak menjawab rasa keinginan kita supaya kita siap menempuh hari depan dengan persaingan daya saing yang kuat. Nah, saya ulangi sekali lagi bahwa literasi atau kegiatan membaca dan menulis adalah langkah paling strategis untuk pengembangan diri. Saya yang sudah tua kayak gini sudah gak usah nambah pengetahuan atau sudah umur sudah panjang saja masih membaca buku, masih membaca koran, masih membaca buku-buku yang tebal, masih saya baca. Kemarin saya membaca dengan penuh minat karangan seorang pengarang Amerika yang berjudul Kemunculan Komunisme di Indonesia. Mendengar kata komunis itu udah pada merinding ya. Itu pintar banget Pak Harto cara membodohkan orang. Komunis itu suatu fakta yang boleh saja kita pelajari. Tuh, mau kita ngerti ya dilihat dulu tatanan negara undang-undang negara bagaimana. Tapi soal sebagai pengetahuan umum ya boleh-boleh saja.
tema kita di belakang itu adalah bersyukur, lalu berkarya dan aktivitas. Bersyukur tentu saja wajib hukumnya, karena kalau kita masih diparingi kesempatan dan peluang untuk bertemu semacam ini, suatu pertemuan yang sederhana tapi berbobot, tapi yang meriah juga ya. Ini ke 100 orang ya, lebih dari 100 orang berkumpul untuk suatu tujuan menggiatkan literasi di Indonesia, karena literasi adalah sarana untuk memajukan hidup kita. Lalu berkarya, iya berkarya. Mas Wanto karya terakhir kapan? Mas Wanto Catatan Hujan itu tahun berapa dibikin? 2002. Wah, itu baru. Siapa yang punya karya bulan-bulan ini baru selesai? Ya ada ya. Nah, ada, baguslah. Jadi artinya terus berkarya. Jangan berhenti berkarya, karena kesusastraan atau literasi itu diasah dengan proses. Saya ulangi, kualitas literasi itu diasah dengan proses yang tidak ada akhirnya. Ada awalnya, memang ada awalnya. Awalnya adalah membaca, nanti menjadi tertular menjadi penulis, dan akan meningkat terus menerus kalau kita tulis penulis. Ini yang terbaru. Oh iya, oh iya ini. Coba dibukain itu ya. Buku setebal ini kayak kamus bahasa Inggris saya setebal ini. Selamat untuk Pak Watu kita yang mampu melahirkan karya setebal ini. Pada kepengen apa orang kayak Tidak punya, saya udah punya. Tidak punya, seperti itu. Lalu dalam dunia literasi itu ada peribahasa dalam bahasa Latin. Saya kira saya tulis di sana. Crypto ergo sum. Saya menulis maka saya ada. Jadi yang orang nulis orang aneh gitu. Kalau tidak menulis itu tidak hadir, tidak eksis. Mau contoh, Pak Harto kurang apa terkenalnya, kurang apa kuasanya, nembaki wong beda betul segala dewe. Ini sekarang siapa lagi yang mengingat Pak Harto? Dibandingkan dengan aku binatang jalan, Chairil Anwar. Chairil Anwar itu menulis puisi tidak banyak, tapi karyanya diajari di sekolah-sekolah ya. Anak-anak SMP diperkenalkan pada sudah berapa tahun. Padahal Chairil Anwar itu hidupnya kere banget, gelandangan, sakit-sakitan, kena penyakit kotor, mengejar-ngejar penerbit sambil membawa naskah untuk diminta honornya lebih dulu. Urung terbit di jalur honornya itu Chairil Anwar, saking kerene. Tetapi kesusastraan Indonesia berhutang budi pada Chairil Anwar, karena dia yang mendobrak bentuk-bentuk puisi lama menjadi bentuk-bentuk dakwah. Itu jadi crypto ergo sum. Saya menulis maka saya ada. Itu diingat-ingat supaya kalian hadir, supaya kalian eksis. Maka buatlah tulisan orang setan, tulisan-tulisan pendek, puisi-puisi pendek, tetapi kalau dia itu berbobot, kalau itu mengesankan pembaca, dia akan diingat. Makanya para penulis umurnya panjang, orangnya sudah tidak ada, karyanya masih dikenal. Seperti tadi disebut siapa? Ernest Hemingway, itu sudah entah kapan meninggal. Ronggo Warsito entah kapan sudah meninggal, tetapi tadi disebut karyanya ya, ing ngarsa sing klodo, ing madya mangunwarsa,
Tutpuri Handayani. Itu diterbitkan tahun berapa coba? 1827. Masih diingat dan masih dikenal oleh generasi yang sekarang. Jadi saya ulangi, menulislah supaya kehadiran Anda di dunia ini ada yang mengakui atau mendapat pengakuan. Jangan lahir cilik gede tua mati dikubur hilang tersapu angin aja kayak dulu. Tinggalkanlah suatu tulisan supaya kehadiran Anda di dunia ini tercatat. Scripto ergo sum. Saya menulis maka saya ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.